Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sudah 16 hari ya kita melewati tahun 2022. Dan saya yakin 16 hari ini kita terus ada di dalam bimbingan Tuhan. Dan saya yakin sisa hari kita di tahun 2022 bahkan tahun-tahun selanjutnya, selama kita mau merespon apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita dengan benar, semuanya pasti luar biasa. Amin. Perkenalkan, saya Ray Abraham, saya 21 tahun, baru lulus dari kuliah S1 tahun lalu, bulan Oktober. Dan hari ini saya mau bersaksi singkat, waktunya 5 menit aja, saya mau bersaksi singkat. Satu dari sejuta, dari berjuta-juta kebaikan Tuhan yang Tuhan ada dan Tuhan buat dalam kehidupan saya. Jadi tahun 2018, setelah lulus SMA, saya pergi kuliah, merantau ke Jakarta. Dan mungkin Bapak Ibu atau teman-teman di sini ada yang punya saudara atau punya teman atau punya anak merantau, tahu kadang-kadang khawatir karena pergaulan, karena hal-hal duniawi ini yang sangat-sangat kalau menurut saya untuk anak muda itu sangat-sangat atraktif untuk kita ikutin gitu. Ikut-ikutan tren, ikut-ikutan bolos, ikut-ikutan lain sebagainya. Dan itu juga pasti saya alami di kuliah, banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan untuk gak jadi berkat, untuk gak jadi terang. Dan ya Bapak Ibu tahu juga waktu tahun 2019 ada demo di Jakarta, beberapa teman juga ngajak ayo ikut demo gitu. Waktu bolos, ayo ikut bolos gitu. Tapi satu hal yang selalu Tuhan taruhkan dan saya puji Tuhan sekali, Tuhan selalu taruhkan dalam hati saya adalah satu kata ini. Satu kalimat Tuhan bilang, "You are my beloved son." Dan kamu itu yang aku cintai gitu. Tuhan bilang kamu itu yang aku sayangi. When you know that you are my beloved son, you have to behave like you are my beloved son. Dan pada saat Ray tahu itu, Ray merasa bahwa wow iya ya, kalau ikutan bolos Tuhan gak akan seneng. Karena apa? Karena Ray berarti tidak melakukan tanggung jawab dengan baik. Akhirnya bukan cuman Ray kuliah untuk membanggakan papa mama, tapi kesana mau sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab itu karena I am Jesus beloved son. Dan aku mau melakukan yang terbaik. Singkat cerita, saya lulus tahun lalu, dari harusnya 4 tahun, saya lulus 3 tahun dengan predikat magna cum laude. Dan puji Tuhan, saya adalah lulusan pertama seangkatan. Gitu. Jadi, wow, Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita asal kita mau merespon apa yang Tuhan mau taruhkan dalam kehidupan kita. Blueprintnya Tuhan udah ada dan tinggal kitanya mau ikut atau enggak gitu. Mau berkarakter dan behave like Jesus beloved son atau enggak gitu. Akhirnya 2 bulan lalu November Desember saya mau mencoba untuk melanjutkan pendidikan. Saya daftar ke beberapa universitas, tapi saya cuma doa, Tuhan selama ini I always believe in you. Dan saya selalu belajar yang terbaik, berkata yang terbaik, bergaul yang terbaik. Dan itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan saya bawa dalam doa, Tuhan saya mau lanjutin S2. Akhirnya saya mencoba mendaftar ke beberapa universitas. Yang pertama saya mencoba di Australia, di Curtin University. Dia 10 besar di Australia dan 200 besar di dunia. Saya doa dan puji Tuhan, Tuhan kasih jawabannya. Ini kamu dapat Curtin gitu. Dan saya merasa bahwa wow, Tuhan gak pernah ninggalin saya sedetik pun. Bahkan pada saat Tuhan bilang di Ulangan 28 janji berkat, Tuhan akan mengisi lumbung kita, Tuhan akan terus membuat kita naik dan bukan turun. Tapi di depannya ada tulisan, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu gitu. Dan kamu mau meresponnya dan kamu melakukan yang terbaik. Dan akhirnya saya dapat. Yang kedua, saya daftar lagi di New Zealand, di Auckland University. Dia universitas terbaik, nomor 1 di sana dan 100 besar di dunia. Pada saat saya daftar, Tuhan 200 besar kemarin udah oke. Tapi ya coba lagi gitu. Kenapa enggak meningkat gitu. Dan akhirnya pada saat lihat pengumuman, puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk saya bisa diterima di Auckland University, universitas 100 besar di dunia gitu. Dan wow, gak pernah terbayang, gak pernah mimpi, bahkan mimpi aja gak berani gitu Bapak Ibu. Karena itu sangat-sangat luar biasa. Akhirnya Tuhan bilang, ayo level up lagi.
Atau saya juga pengen sebenarnya ya, karena Tuhan aku mau nih coba lagi gitu. Coba lagi, akhirnya saya daftar satu universitas lagi. Dan waktu itu 24 Desember lagi latihan untuk Natal, lagi gladi. Terus pulang di jalan, tapi tiba-tiba kok kayak kepengen ya buka pengumumannya sampai rumah, ngecek aja udah sampai mana sih status application prosesnya. Sampai rumah, di jalan itu Tuhan bilang lagi, "You are my beloved son." Dan di jalan yang bikin merindingnya adalah saya cuman bilang, "Tuhan, tapi gak mungkin lah. Ini tuh universitas yang aku idam-idamkan banget gitu. Tapi kalau bisa, dulu saya anak genta yang masih lari-lari, bandel gitu ya. Dan akhirnya mau coba daftar itu aja sebuah achievement gitu. Karena kan daftarnya prosesnya tuh gak sedikit dan gak pendek gitu. Prosesnya banyak dan berat yang harus saya jalani. Singkat cerita, saya sampai rumah, saya buka. Ternyata pada saat pengumuman ada statusnya. You have been accepted to Cambridge University. Dan kalau Bapak Ibu tahu, Cambridge ini bukan 200 besar, bukan 100 besar dunia, tapi dia universitas ranking 3 terbaik sedunia. Dan itu benar-benar saya lompat-lompat, saya nangis, saya peluk papa mama dan satu kalimat yang benar-benar langsung saya ucapkan, Tuhan baik banget gitu. Dan Tuhan baik banget Mapa. Dan itu nangis yang senangis-nangisnya. Papa mama juga puji Tuhan gitu, bersyukur sekali. Tapi dari semua yang saya lihat itu, saya berkomitmen untuk Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidupku dan aku gak mau menyanyiakan itu. Tuhan tahu dan Tuhan bilang you are my beloved son, so I want to behave like I am Jesus beloved son. Dan apapun yang Tuhan taruhkan saya melakukan yang terbaik, saya mau terus lebih dalam lagi melayani Tuhan karena saya tahu apa yang Tuhan kasih itu bukan hal yang mudah dan hal yang ecek-ecek gitu. Tapi itu hal yang berharga, hal yang benar-benar gak pernah kita bayangkan, gak pernah kita impi-impikan pun. Tapi Tuhan mau kasih yang terbaik untuk kita. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan gak memberikan yang terbaik dari setiap apapun yang kita lakukan, kita harus coba untuk berubah. Karena Tuhan kasih yang terbaik, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, kita berikan yang terbaik, kualitas kerajaan untuk Tuhan kita. Amin. Itu saja kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya yang saya saksikan hari ini. Semoga memberkati. Tuhan Yesus memberkati.